Oke, baik. Selamat bergabung kembali di channel YouTube saya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi ya membahas latihan soal yang sudah saya berikan sebelumnya. Jadi pada video sebelumnya juga saya sudah juga menjelaskan ya beberapa soal yang berkaitan dengan penyederhanaan bentuk-bentuk trigonometri dengan menggunakan rumus-rumus identitas trigonometri. Oke, jadi pada kesempatan kali ini sebelum kita membahas latihan soalnya ya, jadi terlebih dahulu kita membahas tentang rumus-rumus yang digunakan ya. Jadi soal yang akan kita kerjakan itu berkaitan dengan penerapan aturan sinus dan aturan kosinus. Oke, jadi saya tidak akan menjelaskan ya bagaimana pembuktian rumus tersebut. Jadi saya berikan saja rumus langsung jadinya ya. Jadi diketahui segitiga sembarang ABC ya. Kemudian misalnya di sini adalah sudut A, ini sudut B, kemudian ini sudut C, kemudian ini adalah panjang sisi A ya. Jadi depan A ini panjang sisi A, kemudian di depan sudut C ini adalah panjang sisi C, depan sudut B nya adalah panjang sisi B. Oke, jadi pada segitiga sembarang ini berlaku aturan sinus dan kosinus. Aturan sinusnya adalah A per sin sudut A sama dengan B per sin sudut B sama dengan C per sin sudut C. Oke, jadi itu adalah rumus aturan sinus. Kemudian untuk rumus aturan kosinus, itu adalah A kuadrat sama dengan, mencari A bisa pakai rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos sudut A. Terus B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2AC cos sudut B. Kemudian yang selanjutnya C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB cos sudut C. Oke, jadi inilah rumus aturan kosinus. Oke ya. Jadi rumus-rumus aturan sinus dan kosinus ini adalah berlaku pada segitiga ya, segitiga sembarang. Oke, baik. Jadi rumus-rumus inilah yang akan kita pakai untuk mengerjakan soal-soal yang nanti akan kita bahas ya. Oke, baik. Jadi kita langsung saja ke pengerjaan latihan soalnya ya. Jadi untuk soal kita yang sudah saya berikan, langsung ke latihan soalnya ya. Jadi ada 3 soal ya. Jadi ada 3 soal pada latihan soal yang saya berikan yang berkaitan dengan penerapan aturan sinus dan aturan kosinus. Jadi kita mulai dari yang A nya ya. Jadi yang A itu soalnya adalah diketahui segitiga ABC, kemudian dengan panjang B nya sama dengan 20, terus besar sudut
C-nya sama dengan 105 derajat. Sudut B-nya sama dengan 45 derajat. Yang ditanyakan adalah panjang A dan C. Oke, jadi kalau untuk gambarnya mungkin seperti ini ya. Ini segitiga sembarang ABC. Misalnya di sini A ya, sini B, sini C. Oke, spidolnya mau habis. Open dulu. Open. Oke, baik, ini berarti A ya, sini B, bukan C ya, di sini C, sini, karena di depan sudut C, sini B berarti C. Di B nya itu adalah 20 ya, kemudian besar sudut C nya ini 105. Sudut B nya berarti ini ya, ini adalah 45 derajat. Oke, jadi yang ditanyakan ini adalah panjang A ya dan panjang C ini. Ini kalau dari gambar ini ya, kalau misalnya di soal itu ditanyakan besar sudut A nya, gampang berarti ya, karena jumlah sudutnya ini harus 180 derajat ya. Jadi sudut A tambah sudut B tambah sudut C itu sama dengan 180 derajat. Jadi kalau misalnya ditanyakan besar sudut A nya, berarti besar sudut A nya ini ada berapa derajat? Ini kan 45 derajat ditambah 105 derajat itu adalah 150 derajat. Berarti supaya 180 masih kurang 30 derajat. Berarti besar sudut A nya ini adalah 30 derajat itu ya. Oke. Jadi di sini 30 derajat ini. Sudut A nya. Sudut A 30 derajat. Ya. Oke. Jadi kita langsung saja ya. Panjang A nya berapa? Jadi kita pakai rumus aturan sinus atau aturan kosinus. Iya, kita jadi pakai rumus aturan sinus ya. Aturan sinus yang kita pakai. Aturan sinus itu berarti kita cari A nya dulu ya. A per sin sudut A sama dengan kita pakai yang B ya, berarti sama dengan B per sin sudut B. Jangan kita pakai yang C karena C nya belum diketahui ya. Jadi yang B ini 20 dan besar sudutnya itu 45 ini ya. Jadi bisa kita pakai di B per sin sudut B ya. Jadi sin sudut A B dengan sin sudut B nya kan sudah diketahui. Jadi kita cari A nya kan ya, makanya kita pakai aturan sinus. Berarti A kita tulis ya, A per sin sudut A berarti sin berapa? Sudut A nya besarnya adalah 30 derajat ya. Jadi sin 30 derajat sama dengan B per sin B. B adalah 20 per sin sudut B. Sin sudut B berarti sin 45 derajat. Nah. Oke. Jadi sudut-sudutnya ini adalah sudut-sudut istimewa ya. Sin 30 itu nilainya adalah setengah ya. Jadi A per
setengah 1/2 ya. 20 per sin 45 adalah setengah akar 2. Oke, ini kita kalikan saja ya. A-nya dikalikan dengan A-nya kita kalikan dengan setengah akar 2. A kali pakai titik ya, setengah akar 2 sama dengan, kemudian setengahnya kita kalikan dengan 20, berarti setengah kali 20. Oke, ini tetap A kali setengah akar 2 sama dengan setengah kali 20 itu adalah 20 kali 1 bagi 2, berarti 10 ya. Jadi kita dapat A nya sama dengan 10 per 10 bagi setengah akar 2. Jadi A nya sama dengan, oke, gimana ini ya, gini ya, 10 bagi setengah akar 2 atau akar 2 per 2 ya kan, setengah akar 2 itu akar 2 per 2 ya, ini per 1 berarti ya. Jadi kita jadikan 10 per 1 saja, jadikan pecahan. Nah nanti kan kalau 10 per 1 bagi akar 2 per 2, ini kalikan saja begini kan, 10 kali 2 20 gitu kan, 1 kalikan akar 2 berarti per akar 2. Ini bisa kita rasionalkan lagi, berarti mau merasionalkannya dikalikan akar 2 per rasional penyebut ya, maksudnya akar 2 per akar 2 berarti dapat 20 akar 2 per 2 di 10 akar 2. Oke, jadi panjang A nya 10 akar 2. Kemudian kita tinggal mencari C nya ya. Mencari C nya ya, jadi untuk mencari C nya kita bisa memakai aturan sinus ya, tapi kita bisa juga memakai aturan kosinus ya, tinggal kalian terserah kalian mau pilih yang mana ya, tapi hasilnya sama. Oke, sekarang kita lah cari C nya. Kita cari C nya, kita pakai aturan sinus saja ya, berarti C per sin sudut C sama dengan mau kita pakai A atau pakai B tidak masalah ya. Jadi C per sin sudut C sama dengan A per sin sudut A, atau kita mau pakai B per sin sudut B tidak masalah. Jadi saya pakai B per sin sudut B sajalah ya. Oke, mau pakai A per sin sudut A pun bisa, ini tidak masalah. Oke, langsung C per sin sudut C nya tadi adalah 105 derajat ya, di sin 105 derajat per B 20 per sin sudut B nya tadi adalah 45. Oke, nah oke, sin 105 derajat. Wah, ini ada di kuadran kedua ya. Kuadran kedua itu kan dia dari 180 derajat sampai dari 90 derajat sampai 180 derajat. Jadi 105 derajat itu letaknya di kuadran 2. Nah, tapi ini bukan sudut istimewa ya. Nah, jadi kalau bukan sudut istimewa, mau tidak mau kita menggunakan kalkulator untuk hitung ya. Ya, kita pakai kalkulator saja. Oke, jadi sin 105 derajat ya, jadi dengan menggunakan kalkulator. Jadi kalau kalkulator itu kalian bisa pakai kalkulator ilmiah ya, jangan kalkulator dagang ya. Nah, kalau kalkulator dagang itu enggak ada sin-sinnya, atau bisa juga pakai HP ya, di situ juga ada kalkulator ilmiah juga ya.
Jadi sin 105 derajat nilainya adalah 0,96. Oke, jadi C per 0,96 sama dengan 20 per, nah sin 45 itu kan setengah akar 2 ya. Oke, setengah akar 2. Atau karena ini sudah berbentuk desimal ya, udah berarti yang setengah akar 2 nya kita jadikan bentuk desimal juga lah ya. Jadi setengah akar 2 itu adalah kalian bisa cek kalkulator, jadi adalah 0,707, mendekati 0,707. Oke, jadi tinggal C nya kalikan 0,707, berarti C kali 0,707 sama dengan 0,96 kali 20, 0,96 kali 20. Oke, C dikalikan 0,707, 0,9 kali 20 adalah 19,2 ya. Oke, jadi C nya sama dengan 19,2 per 0,707. Ini bagi saja dengan kalkulator ya. Kalau kalian malas membaginya secara manual, jadi dapat hasilnya adalah 27,15. Oke, jadi kesimpulan panjang A sama dengan 10 akar 2 tadi ya, dan C nya sama dengan 27,15. Oke, baik, dah ya. Oke, sudah. Oke, kita lanjut yang B nya ya. Soal B diketahui A nya sama dengan 12,5, panjang A ya, panjang B sama dengan 10, besar sudut A nya sama dengan 110 derajat. Yang ditanyakan adalah besar sudut B. Besar sudut B ya, besar sudut B nya berapa? Ini kalau gambar segitiganya ya, 3 sembarang A, B, C. Ini sudut, ini kata sudut A ya tadi sudah, ini sudut A nya 110 derajat. Oke, kemudian panjang A nya berarti, karena sudut A nya sini berarti panjang yang A nya di sini ya, A nya 12,5. Terus B nya, ini misalkan B ya. Oke, ini kita misalkan B, kemudian ini C, jadi B nya ini, panjang B nya berarti yang depan sudut B ini berarti 10 ya. Oke, yang ditanyakan besar sudut B. Oke, jadi kira-kira kita pakai rumus apa? Aturan sinus atau aturan kosinus? Ya, jadi kita pakai rumus aturan sinus ya. Kita pakai aturan sinus. Karena kalau kita lihat di sini, mengapa kita pakai aturan sinus? Karena kita lihat di sini A sama sudut A nya diketahui. A sama sudut A nya diketahui. Kemudian B nya juga diketahui ya. A sama sudut A diketahui, B diketahui. Berarti kan kalau dengan aturan sinus berarti begini dia. B per sin sudut B sama dengan A per sin sudut A kan. Sudut B nya diketahui, A nya diketahui, sudut A diketahui, berarti kan kita bisa mendapat B, makanya pakai aturan sinus. Oke, jadi maksudnya B nya diketahui, sudut B nya belum ya, yang dicari A nya diketahui, sudut A nya diketahui. Nah, ini diketahui ya, jadi kita bisa mencari
besar sudut B-nya. Oke, B-nya itu adalah 10 per sin sudut B-nya. Kita tulis saja karena ini yang mau dicari. A-nya adalah 12,5 per sin sudut A di sin 110 derajat. Oke. 10 per sin sudut B sama dengan 12,5 per sin 110 derajat. Kita pakai kalkulator. Hasilnya adalah 0,94. 0,94. Berarti ini 10-nya kita kalikan dengan 0,94. 10 dikali 0,94 sama dengan sin sudut B-nya dikali 12,5. Sin sudut B kali 12,5. 10 kali 0,94 hasilnya adalah 9,4 sama dengan sin sudut B kalikan 12,5. Jadi kita bisa dapat sin sudut B-nya adalah 9,4 dibagi atau per 12,5. Oke, dapat sin sudut B-nya yaitu adalah pakai kalkulator ya, mendekati 0,752. Oke. Nah, belum selesai ya. Karena yang ditanyakan adalah besar sudut B-nya. Oke. Jadi bagaimana caranya? Ya, kita pakai kalkulator kita lagi ya. Kalkulator kita pakai lagi. Kalian pakai arcus sinus. Ya. Jadi arcus sinus atau sin pangkat negatif 1 dari 0,752. Nah, ini kalian cari dengan kalkulator ya. Kalau kalkulator itu ya pakai tombol arcus sin ya. Baca atau begini dia. Sin. Nah, kalau tidak ada yang ini sin pakai ini berarti kalian pakai ini arcsin ya. Nah, jadi dapat besar sudut B-nya itu adalah 48,76 derajat. Oke, jadi kesimpulan jadi besar sudut B-nya sama dengan 48,76 derajat. 48,76 derajat. Oke. Sudah selesai ya yang B-nya. Oke, yang terakhir. Soal yang terakhir adalah soal yang C. Diketahui A sama dengan 4, B sama dengan 6, sudut C sama dengan 120 derajat. Yang ditanyakan adalah panjang C dan besar sudut A. Oke. Segitiga sembarang ABC. Ini besar sudut A-nya ya, misalnya. Oke, kemudian ini besar sudut B-nya. B-nya juga tidak diketahui ya, tulis saja. Besar sudut C-nya diketahui, di sini berarti 120 derajat. Kemudian di soal ini A-nya diketahui, A itu berarti di sini ya, depan sudut A-nya berarti ini 4. Kemudian B itu berarti depan panjang sisi B itu berarti depan sudut B ini adalah 6. Oke. Cari panjang C-nya.
Oke, jadi kita pakai rumus apa? Kita cari panjang C nya dulu ya. Kalau pakai rumus aturan sinus, bisa enggak? Kira-kira pakai rumus aturan sinus. Nah, kalau pakai rumus aturan sinus, ini sisinya, ini 4, ini 6. Ini kalau 4 ini temannya ya ini. Ini tapi tidak diketahui ya, sudut besar sudut A ini berapa. Kalau 6 ini ya temannya ini berarti ya. Sudut yang ini tapi juga tidak diketahui. Nah, yang diketahui sudut yang ini, tapi ya ini yang dicari ya. Ini yang dicari nih, C-nya. Nah, kalau aturan sinus itu kan dia perlu, kalau kita pakai panjang sisi A ini berarti kan kita perlu juga harus ada sudut besar sudutnya ini. Kalau mau pakai yang panjang sisi B ini kan juga harus pakai sudut B ini. Nah, jadi kan tidak bisa kita pakai aturan sinus. Oke, berarti kita mungkin pakai aturan kosinus ya. Oke, jadi kita pakai aturan kosinus ya. Jadi ini pasti pakai aturan kosinus ini. Oke, jadi kita cari C-nya ya. C, jadi rumus aturan sinus itu ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2 kali A kali B cos sudut C. Nah, coba kita lihat ya. Ini bisa ketemu enggak kalau dengan rumus ini? Ini C-nya yang mau kita cari. A-nya, oh ya ada A-nya, A-nya tadi 4 ya. Ini B-nya 6 ada. Oke, dikurang 2 kali AB cos sudut C. Oh, cos sudut C-nya ada. Berarti ketemu C kuadratnya. Nah, ini kan pakai aturan sinus ya, tidak bisa pakai aturan sinus. Ini C kuadrat sama dengan, dapat nih C-nya. A kuadrat berarti A-nya 4 tadi ya, 4 kuadrat ditambah B 6 ya, berarti 6 kuadrat dikurang 2 dikalikan A kalikan B, berarti 2 dikalikan 4 dikalikan 6. Cos sudut C 120 derajat. Didapat C kuadrat sama dengan 4 kali 4. 4 pangkat 2 itu 4 kali 4 ya, 16 tambah 6 kuadrat itu 6 kali 6 36 kurang 2 kali 4 kali 6. 2 kali 4 8, 8 kali 6 48. Cos 120. Cos 120 itu dia di sudut istimewa ya, ada di kuadran 2. Kuadran 2. Kalau kuadran 2 itu cos itu positif atau negatif? Ya, diingat kembali ya. Tentang relasi sudut. Kalau di kuadran 2 itu yang positif hanya sin saja. Berarti cosnya negatif ya, berarti di sini negatif cos. Rumusnya adalah 180 kurang alfa ya, atau 180 dikurangi berapa supaya dapat 120. 180 dikurangi berapa supaya dapat 120 kurangi 60, berarti adalah negatif cos 60 derajat ya. Oke, negatif cos 60 itu adalah, jangan lupa ya, ini harus ingat ini yang cos sudut istimewa ini, cos 60 adalah 1/2, berarti negatif 1/2. Jadi kali negatif 1/2 di kuadrat sama dengan 16 kali 36 itu 52 ya. Ini negatif ya, berarti negatif 48 dikalikan negatif 1/2. Negatif kali negatif positif, jadi plus. Jadi 48 kali 1/2 itu berarti 48 bagi 2, 24. C kuadrat sama dengan, ini berarti 76. Oke. Nah ya, 76 ya. 76. Berarti C-nya adalah akar 76. Ini bisa kita sederhanakan enggak? Coba bisa kita sederhanakan atau enggak?
Oke, bisa ya. Jadi ini adalah akar 4 kali akar 19. 4 kali 19 itu dia 76. Di akar 4 kali akar 19, akar 76. Akar 4 itu adalah 2, berarti 2 akar 19. Oke, dapat panjang C-nya. Kemudian kita tinggal cari besar sudut A-nya ya. Oke, kita cari besar sudut A-nya. Jadi C-nya sudah diketahui. Nah, tadi karena C-nya sudah diketahui, berarti kalau untuk mencari besar sudut A-nya, kita bisa menggunakan rumus apa yang kita pakai kira-kira. Oke, coba kita lihat dulu gambarnya ya tadi ya. Kita lihat dulu. Oke, jadi C ini tadi dapat 2 akar 19. Jadi ini adalah 2 akar 19 ya. Nah, ini diketahui. Nah, kalau mau mencari besar sudut A-nya, bisa kita pakai aturan sinus, bisa enggak? Kira-kira mencari besar sudut A-nya. Berarti kita perlu ini ya. Kalau mau mencari besar sudut ini, berarti A per sin A sama dengan B per sin B. Oh, ini tidak ada ya, tidak bisa. Atau A per sin A sama dengan C per sin C. Nah, berarti kita pakai C-nya saja. Kita bisa pakai aturan sinus berarti. Oke, dapatnya A-nya berarti A per sin sudut A sama dengan C per sin sudut C. Oke, berarti ini A per A-nya tadi ya, A-nya 4 ya. Sorry. Oke, 4 A-nya. A-nya diketahui. Sin sudut A ini yang kita cari. C tadi adalah 2 akar 19 ya. Per sin sudut C. Sin sudut C-nya adalah sin 120 derajat ya. Di 4 per sin sudut A sama dengan 2 akar 19 per sin 120 adalah berarti kuadran 2 ya. Kuadran 2 sin positif, berarti sin 60 nanti ya. Sin 60 adalah setengah akar 3. Oke, berarti dapat nanti 4 kalikan dengan 2 setengah akar 3, berarti 4 kali setengah akar 3 sama dengan sin sudut A nya kalikan 2 akar 19, berarti sin sudut A kalikan 2 akar 19. 4 dikali 1 per 2 akar 3 berarti dapat 2 akar 3. Sin sudut A kalikan 2 akar 19. Berarti di sini kita dapat sin sudut A-nya sama dengan 2 akar 3 per 2 akar 19. Berarti sin sudut A-nya sama dengan 2 bagi 2 1 ya. Berarti tinggal akar 3 per akar 19. Ini kita rasionalkan ya. Akar 3 per akar 19 itu bisa kita rasionalkan. Dikalikan akar 19 per akar 19. Didapat 19 kali 3 itu dia adalah 57 ya. Akar 57 per 19. Di sin sudut A sama dengan akar 57 per 19. Oke, jadi akar 57 ini dibagi 19
kita kalkulator saja ya. Oke, saya serah. Sin sudut A akar 57 itu adalah 7,5. 7,55 dibagi 19 ya. Jadi sin sudut A nya sama dengan 7,55 bagi 19 itu adalah 0,39. Nanti cari arcus sin dari 0,39. Kalkulator dapat hasilnya adalah 22,9 derajat. Jadi kesimpulan, panjang C sama dengan 2 akar 19 ya. Kemudian sudut A nya sama dengan 22,9, mendekati 22,9 derajat. Oke, baik. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini. Baik, sampai jumpa di video berikutnya ya. Oke, baik, terima kasih.